Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi, tapi dengan tema yang sama tentang teks eksplanasi. Ya, kemarin sudah kita bahas secara umum eksplanasi. Sekarang kita lanjut pembahasan ke struktur teks eksplanasi. Ya. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Identifikasi fenomena, isinya mengenai latar belakang kejadian. Ya. Yang kedua, proses kejadian. Ini isi dari eksplanasi, biasanya lebih komplit, lebih komprehensif. Isinya mengenai kronologis dan penyebab. Dan yang terakhir, ulasan atau penutup. Isinya mengomentari konsekuensi dari fenomena yang terjadi. Nah, Bapak akan langsung membahas contoh lalu menganalisis ya. Nah, di sini. Ini judulnya Gempa Aceh. Ya, walau ini sebuah fenomena alam. Kalimat paragraf pertama yang ini ini identifikasi fenomena atau latar belakang. Satu paragraf ya. Nah, ini gempa dahsyat di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Sudah berapa tahun tuh? 10 hampir 15 tahun ya, 15 tahunan. Nah, paragraf pertama adalah identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian. Nah, paragraf selanjutnya adalah proses kejadian. Nah, ini paragraf kedua. Paragraf kedua dan selanjutnya ini proses kejadian. Sampai ke bawah nih. Nah, di sini. Ini proses kejadian atau urutan kronologis dan penyebab. Bagaimana lebih lanjut pembahasannya? Penyebabnya tsunami ini adalah gempa ya, yang terjadi di Aceh, yaitu sampai 9,0 skala Richter. Gempa dulu kan sebelum tsunami. Nah, setelah gempa, laut surut, lalu terjadi gelombang tinggi setinggi 9 meter. Akibatnya, nah ini ya runtutan akibatnya. Korban tewas, korban hilang 14.000, 1.126.000, kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya di Indonesia, ternyata gempa juga sampai ke India, Sri Lanka, Thailand yang mempunyai korban yang sama besarnya. Di Indonesia 126.000 korban. Puluhan gedung hancur ya. Bahkan 50% rusak terkena tsunami.
Nah, sini lagi dilanjut. Di Sri Lanka 45.000 korban dan 1 juta penduduk terkena imbas dari tsunami. India juga sama, 12.000 korban jiwa. Ya. Di Thailand 4.500. Somalia yang notabene jauh dari Indonesia di Afrika itu 100 korban sampai ke Somalia. Nah, jadi runtutan sebabnya ada di sini. Awalnya gempa, lalu mengakibatkan gelombang 9 meter tingginya tsunami. Ini runtutan akibatnya, ya. Nah, ini runtutan akibatnya yang saya garis bawahi. Nah, yang terakhir adalah ulasan terdapat di paragraf terakhir. Nah, ini ulasan. Gempa bumi menghantam Thailand dan ini menempati peringkat pertama dengan waktu yang lama 10 menit. Dan gempa ini cukup membuat bola bumi ikut bergetar. Ini ya, ini analisis eksplanasi berdasarkan struktur eksplanasi yang ini. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.